Izinkan saya bertanya sesuatu yang sangat jujur. Mengapa bahkan ketika pria yang lebih tua jelas memiliki lebih banyak pengalaman hidup, kebijaksanaan dan stabilitas, wanita yang lebih muda tetap saja pergi? Karena kenyataannya, dan percayalah ini akan menyakitkan. Kebanyakan pria yang lebih tua menyabotase diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Dan inilah yang lebih gila lagi. Studi demi studi menegaskan bahwa wanita secara alami lebih tertarik pada pria yang lebih tua. Bukan hanya sedikit lebih tua, tetapi 10, 15, bahkan 25 tahun lebih tua. Saya Amelia, dan selamat datang di Psikologi Gelap, di mana kita menyingkap tabir tentang apa yang sebenarnya dipikirkan wanita, bukan apa yang mereka katakan. Dan hari ini, saya akan memberi Anda pandangan mentah dan tanpa filter tentang 4 kesalahan kencan brutal yang membuat wanita yang lebih muda menjauh, bahkan ketika mereka sudah tertarik pada Anda. Sekarang, saya ingin memperjelas, video ini bukan sekedar daftar saran permukaan. Ini adalah pola psikologis mendalam yang sebagian besar pria tidak pernah perbaiki. Perbaiki ini dan seluruh permainan kencan akan berpihak pada Anda. Abaikan saja, dan ya, jangan heran jika dia menghilang begitu saja. Jadi, mari kita mulai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih menyukai pria yang lebih tua, dan saya tidak hanya berbicara secara statistik, saya berbicara secara pribadi. Saya sendiri menikah dengan pria yang 10 tahun lebih tua dari saya. Tetangga saya menikah dengan pria yang 25 tahun lebih tua, dan dia baru berusia 24 tahun ketika bertemu dengannya. Dan banyak teman perempuan saya menjalin hubungan yang bermakna dan penuh gairah dengan pria yang lebih tua. Tapi inilah masalahnya. Meskipun memiliki keuntungan, kebanyakan pria yang lebih tua menyia-nyiakannya dengan buruk. Pria-pria yang bekerja dengan saya di usia 40-an, 50-an, 60-an, dan bahkan 70-an seringkali memasuki dunia kencan dengan semua peluang berpihak pada mereka, hanya untuk menghancurkannya dalam beberapa menit pertama berbicara dengan wanita yang lebih muda. Mereka membeku, mereka terlalu banyak berpikir, mereka jatuh ke dalam pola yang sebenarnya membuat wanita jijik secara bawah sadar. Dan sebagai hasilnya, mereka tetap lajang, mereka diabaikan, atau lebih buruk lagi, mereka dimanfaatkan. Jadi hari ini, saya ingin berbicara tentang 4 kesalahan paling umum yang dilakukan pria yang lebih tua dengan wanita yang lebih muda. Karena begitu Anda berhenti melakukan kesalahan-kesalahan ini, Anda akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Wanita yang lebih muda akan mulai mengejar Anda. Ya, Anda. Karena seperti yang saya katakan, permainan kencan itu curang dan menguntungkan Anda. Tetapi hanya jika Anda memainkannya dengan benar. Mari kita mulai dengan kesalahan nomor 1. Katakanlah jika ini terdengar familiar. Anda mendapati diri Anda berada di depan seorang wanita muda yang cantik. Jantung Anda berdebar kencang. Anda panik di dalam hati. Dia sangat muda, sangat menakjubkan. Sebaiknya saya tidak mengacaukan ini. Jadi Anda melakukan apa yang terasa aman. Anda menjadi terlalu baik, sopan, dan menyenangkan. Anda mencoba menjadi pria sejati yang persempurna. Aman, dapat diprediksi, dan tidak mengancam. Anda menghindari rayuan, Anda bersikap tenang, dan Anda menjaga agar semuanya tetap ramah. Anda tidak ingin terlihat seperti pria tua yang menyeramkan, tetapi dengan melakukan itu, Anda menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk, pria tua yang membosankan. Nah, inilah masalah psikologis yang lebih dalam. Anda tidak hanya gugup, Anda mengidolakannya. Anda telah menempatkannya di atas alas di pikiran Anda seolah-olah dia adalah hadiah tak ternilai yang tidak pantas Anda dapatkan. Anda melihat kemudaan dan kecantikannya sebagai sesuatu yang jauh di atas nilai Anda sendiri. Jadi saat bersamanya, tekanannya terasa sangat berat. Satu langkah salah dan dia akan pergi. Dan tegapek apa? Dia memang pergi, bukan karena usiamu, tetapi karena kamu memancarkan energi yang kurang berharga. Jadi, bagaimana cara berhenti mengidolakan wanita yang lebih muda? Biasakan berada di dekat mereka. Itu berarti lebih banyak berbicara dengan mereka, lebih banyak menggoda, berinteraksi secara santai dan kurangi kepekaanmu. Karena ketika sesuatu jarang terjadi dalam hidup kita, kita secara otomatis terlalu menghargainya. Tetapi ketika itu menjadi hal yang biasa, pemujaan itu menghilang. Tiba-tiba kamu tidak lagi memujanya, kamu hanya menjadi seorang pria. Tenang, percaya diri dan membumi. Dan saat itulah dia merasakan ketertarikan. Mari kita bahas kesalahan kedua. Dan kesalahan ini langsung membunuh daya tarik jika kamu menanganinya dengan cara yang salah. Yaitu ketika dia menatapmu, tersenyum, dan dengan santai bertanya, "Jadi, berapa umurmu?"
Boom! Tiba-tiba jantungmu berdebar kencang, kamu membeku. Dalam pikiranmu terdengar seperti ini. Oh tidak, dia menyadari aku jauh lebih tua darinya. Ini dia akan pergi. Jadi, apa yang Anda lakukan? Anda menyebutkan usia Anda dengan gugup. Saya 47 tahun. Mungkin Anda bahkan tertawa kanggung atau menunduk wajah atau mencoba membenarkannya. Dan pada saat itu, dia merasakan ketidaknyamanan Anda. Dia melihatnya dalam postur tubuh Anda. Dia mendengarnya dalam suara Anda. Dia merasakan ketakutan Anda. Dan alam bawah sadarnya langsung mencatat. Dia malu dengan usianya. Dia tidak percaya dirinya cukup baik untukku. Dan itulah yang membuatnya tidak tertarik. Bukan angkanya, bukan selisih 10, 15, atau 20 tahun. Kurangnya kepercayaan diri Anda tentang usia Anda yang membuatnya merasa Anda tidak layak mendapatkan perhatiannya. Karena inilah sebuah fakta mengejutkan untuk Anda. Kepercayaan diri seorang pria tentang usianya membuatnya seksi, sementara rasa malu membuatnya aneh. Jadi, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini dengan benar? Inilah rahasianya, kepercayaan diri yang menyenangkan. Jika Anda berusia 47 tahun dan dia berusia 27 tahun dan dia bertanya, "Berapa umurmu?" Katakan ini sambil menyeringai. "Jujur saja, aku terlalu tua untukmu. Sebaiknya kita berhenti bicara sekarang sebelum kamu jatuh cinta padaku." Atau katakan, "Aku berumur 700 bulan. Aku tahu, aku terlihat hebat untuk usiaku." Buat dia tertawa karena humor, bukan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri di usiamu membuat dia merasa beruntung memilikimu, bukan sebaliknya. Nah, jika pikiranmu buntu dan kamu tidak bisa memikirkan respons yang menyenangkan, tidak apa-apa. Katakan saja usiamu dengan bangga, tersenyum, dan kemudian lanjutkan tanpa mempermasalahkannya. "Saya 47 tahun, tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu suka mendaki gunung. Ceritakan lebih banyak." Jangan menatapnya untuk meminta persetujuan. Jangan menganalisis reaksinya. Terima saja dan teruskan. Karena ketika kamu melakukan itu, kamu mengatakan padanya, "Aku bangga dengan diriku. Aku tidak perlu meminta maaf untuk itu." Dan itulah Amelia yang membangun daya tarik instan pada wanita yang lebih muda. Inilah kesalahan yang lebih banyak merugikan pria daripada mereka menyadarinya. Yaitu ketika pria yang lebih tua mencoba untuk mengesankan wanita yang lebih muda dengan memamerkan kekayaan. Mereka mengedepankan uang. Mereka berpikir, jika aku menunjukkannya kepadanya bahwa aku sukses, dia akan menginginkanku. Jika aku mengajaknya makan dina mahal, mengiriminya uang, membelikannya hadiah, dia akan melihat nilaiku. Tapi inilah realitas pahitnya. Dia tidak menghormatimu karena itu. Bahkan begitu dia merasakan bahwa kamu menggunakan uang untuk memenangkan hatinya, dia mengkategorikanmu. Pria ini tidak cukup percaya diri untuk memenangkan hatiku dengan siapa dia sebenarnya. Dia mencoba membeli perhatianku. Dia pasti tidak percaya bahwa dia memiliki hal lain untuk ditawarkan. Dan itu menghancurkan daya tarik. Karena apa yang sebenarnya kamu komunikasikan bukanlah kemurahan hati. Itu adalah rasa tidak aman. Itu mengatakan padanya, "Aku rasa aku tidak cukup menarik dengan sendirinya. Jadi saya harap uang saya akan bekerja." Dan ya, itu mungkin menarik beberapa wanita. Tapi tanyakan pada diri Anda. Apakah mereka tetap bersama Anda atau karena rekening bank Anda? Izinkan saya berterus terang, jika Anda mengedepankan uang, Anda akan menarik wanita yang akan memanfaatkan Anda. Dan ketika hadiah berhenti mengalir, minat mereka pun akan hilang. Sekarang saya tidak mengatakan Anda tidak boleh bangga dengan kesuksesan Anda. Anda seharusnya bangga. Anda telah mendapatkannya. Tetapi ada perbedaan antara menjadi bernilai tinggi dan mencoba membeli nilai. Misalnya, jika Anda berbicara tentang perjalanan terbaru Anda ke Italia karena itu berarti sesuatu bagi Anda, bagus. Jika Anda menceritakan tentang bisnis Anda karena Anda bersemangat dengan apa yang telah Anda bangun, luar biasa. Tetapi jika Anda menyebutkan mobil mewah Anda, jam tangan Anda, kondominium bertingkat tinggi Anda dalam 10 menit pertama, Anda sedang pamer. Dan itu akan membuat wanita berkualitas manapun tidak tertarik. Dan inilah intinya. Pria yang benar-benar berstatus tinggi tidak memamerkannya. Mereka tidak perlu, kepercayaan diri mereka yang tenang dan kehadiran mereka yang membumi mengatakan segalanya. Jadi alih-alih mengedepankan uang, dompetmu, tunjukkan energi maskulinmu, tunjukkan humor, tunjukkan rasa ingin tahu, tunjukkan dirimu apa adanya. Karena ketika seorang wanita tertarik padamu, bukan uangmu, saat itulah koneksi menjadi nyata. Dan ketika kamu membangun koneksi emosional yang nyata, daya tariknya menjadi magnetis. Nah, disinilah letaknya bahayanya.
Karena kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan pria yang lebih tua tidak hanya menghancurkan daya tarik, tetapi juga menempatkanmu di zona pertemanan sebelum kamu menyadari apa yang terjadi. Jika kamu pernah berpikir, mungkin jika aku cukup membantunya, dia akan menyukaiku kembali. Kamu perlu mendengar apa yang akan kukatakan selanjutnya. Nah, yang ini lebih menyakitkan bagi banyak pria daripada yang pernah mereka akui. Karena itu tidak terasa seperti kesalahan, bahkan itu terasa mulia, bermanfaat, aman. Begitu banyak pria yang lebih tua ketika bertemu wanita yang lebih muda tergelincir ke dalam peran mentor ini. Mereka menawarkan bimbingan, dukungan, nasihat karir, nasihat emosional. Mereka memberi dan memberi dan memberi, berpikir bahwa suatu hari nanti wanita itu akan menyadari bahwa dia adalah pria yang sempurna. Tapi izinkan aku menghentikanmu di situ, karena yang sebenarnya terjadi adalah dia menempatkanmu dalam peran pelindung non-seksual. Kotak itu, kotak energi ayah, kotak penasehat bijak yang kucari saat membutuhkan sesuatu. Kotak kamu pria yang baik. Dan begitu kamu masuk ke dalam kotak itu, hampir mustahil untuk keluar. Mengapa? Karena dengan menyembunyikan niat romantismu, dengan hanya menjadi pria yang membantu, dengan tidak pernah menunjukkan polaritas maskulin atau daya tarik seksual, kamu telah melatih alam bawah sadarnya untuk melihatmu sebagai sosok yang aman tetapi tidak seksi. Dan kemudian suatu hari, kamu mengambil langkahmu. Kamu mengatakan padanya bahwa kamu menyukainya. Kamu mencoba menciumnya dan perutnya terasa mual. Dia mundur. Dia berkata, "Aku tidak tahu kamu merasakan hal itu." Dia bingung. Dia merasa tidak nyaman karena kamu tidak pernah memberinya kesempatan untuk melihatmu sebagai pasangan romantis. Kamu menunggu terlalu lama. Kamu berharap menjadi pria yang baik, pria yang membantu, pria yang bijak, entah bagaimana secara ajaib akan berubah menjadi hasrat. Tapi inilah kebenarannya. Hasrat membutuhkan polaritas, hasrat membutuhkan ketegangan, hasrat membutuhkan rayuan. Dan jika kamu tidak memberinya percikan itu sejak awal, dia tidak akan pernah menyalakan api itu. Sekarang dengarkan, aku tidak mengatakan jangan mendukungnya. Saya tidak mengatakan jangan bersikap baik. Tetapi jika Anda menginginkan seorang wanita, benar-benar menginginkannya, maka Anda harus menunjukkan padanya sejak awal bahwa Anda bukan di sini untuk menjadi pelatih hidupnya. Anda seorang pria maskulin, dan Anda tertarik padanya. Titik. Jangan bersembunyi di balik sikap membantu. Jangan mengubur keinginan Anda di bawah imbalan. Jangan bimbing dia, buat dia tertarik. Dan itu dimulai dengan menciptakan suasana genit sejak awal. Sekarang saya tahu beberapa dari Anda berpikir, tapi Amelia, saya tidak tahu bagaimana cara menggoda wanita yang lebih muda tanpa terdengar canggung atau menyeramkan. Itulah mengapa saya menciptakan Formula F. Ini adalah sistem langkah demi langkah khas saya yang menunjukkan pada Anda cara menciptakan percakapan yang menyenangkan, genit, dan seksual yang meningkat secara alami tanpa pernah terlihat aneh atau membutuhkan. Anda akan mempelajari persis apa yang harus dikatakan dan kapan harus mengatakannya. Cara membangun ketegangan genit bahkan dalam percakapan kasual. Cara bertransisi dari sekedar pria yang baik menjadi pria yang diimpikannya. Ribuan siswa saya telah menggunakan sistem ini untuk menarik perhatian wanita muda dalam kehidupan nyata, tanpa permainan, skrip, atau trik. Dan jika Anda ingin akses, bergabunglah dengan komunitas kami dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Hei Cortana, jangan tunggu. Karena semakin lama Anda terus melakukan kesalahan yang sama, semakin banyak wanita yang tanpa sengaja Anda jauhi. Anda pantas mendapatkan koneksi, Anda pantas mendapatkan daya tarik, Anda pantas merasa diinginkan lagi. Izinkan saya menunjukkan caranya. Saya Amelia dan ini Dark Psychology. Jika video ini sedikit saja menyentuh Anda, tekan tombol suka, berlangganan jika Anda belum melakukannya, dan bagikan ini dengan saudara atau teman yang perlu mendengar kebenaran. Anda tidak terlalu tua, Anda tidak keluar dari permainan, Anda tidak melewati masa jaya Anda hanya perlu mengingat siapa diri Anda dan hentikan melakukan 4 kesalahan ini. Sampai jumpa lagi, tetap percaya diri, tetap berani, dan tetap berbahaya.